kata masjid, mungkin yang kalian bayangkan adalah tempat untuk sholat. Tapi pernah nggak kalian berpikir, siapa yang mengelola semua kegiatan di dalamnya? Mulai dari listrik, kebersihan, kajian, santunan anak yatim piatu, hingga layanan kesehatan. Semuanya membutuhkan pengelolaan yang baik. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana pengelolaan Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dari sudut pandang akuntansi sektor publik. Apakah pengelolaannya sudah transparan? Bagaimana anggarannya disusun? Dan apa saja yang masih bisa ditingkatkan? Yuk kita bahas. Masjid Raya Baitur Rahman bukan hanya menjadi ikon kota Semarang, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat di bawah pengelolaan Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam atau YPKPI. Masjid ini memiliki banyak program, mulai dari kajian keislaman, pengelolaan zakat, santunan anak yatim, klinik kesehatan, hingga kegiatan remaja masjid. Jadi, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pelayanan publik. Kalau kegiatannya sebanyak itu, kira-kira dari mana dananya berasal? Nah, inilah yang menarik. Masjid Raya Baitur Rahman tidak memperoleh keuntungan seperti perusahaan. Sumber dananya berasal dari infak, sedekah, zakat, wakaf, donasi masyarakat, hingga pendapatan dari pengelolaan aset seperti aula, kantin, dan area parkir. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan anggarannya yaitu yang pertama, pengurus mengidentifikasi kebutuhan setiap program. Yang kedua, setiap bidang menyusun rencana kegiatan beserta estimasi biaya. Yang ketiga, seluruh usulan dibahas bersama untuk menentukan program mana yang diprioritaskan. Yang keempat, setelah anggaran disetujui, kegiatan dilaksanakan lalu dievaluasi. Tapi ada satu hal yang menarik dari hasil analisis kami. Meskipun informasi kegiatan masjid sangat lengkap, kami belum menemukan laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka. Padahal, sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Jadi, yang perlu ditanyakan adalah kami menganalisis kinerja Masjid Raya Baitur Rahman menggunakan konsep value for money yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama ada ekonomi. Pertanyaannya yaitu, apakah dana diperoleh dengan cara yang baik? Jawabannya iya, karena sumber dana berasal dari berbagai pihak dan juga usaha mandiri. Yang kedua ada efisiensi. Apakah dana digunakan secara optimal? Jawabannya, berbagai fasilitas seperti aula, klinik, hingga kegiatan sosial menunjukkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat. Yang terakhir ada efektivitas. Apakah tujuan organisasi sudah tercapai? Secara umum, ya sudah tercapai. Namun, masih ada tantangan seperti keterlibatan generasi muda dan belum adanya indikator kinerja yang terukur. Nah, setelah dibandingkan dengan teori akuntansi sektor publik, kami menemukan beberapa gap. Yang pertama, laporan keuangan belum dipublikasikan. Yang kedua, belum ada indikator kinerja yang jelas. Yang ketiga, pendanaan masih bergantung pada donasi masyarakat. Yang terakhir, keterlibatan generasi muda masih perlu ditingkatkan. Solusi dari masalah tersebut yaitu 1. Publikasi laporan keuangan secara berkala. 2. Menentukan indikator keberhasilan setiap program. Ketiga, mengembangkan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, membuat program remaja masjid yang lebih kreatif dan memanfaatkan media digital. Masjid bukan hanya tempat ibadah. Di balik setiap kegiatan yang kita lihat, ada proses perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban yang harus dikelola dengan baik. Semakin transparan dan akuntabel pengelolaannya, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat. Karena pada akhirnya, pengelolaan yang baik bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang menjaga amanah.